Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Tidak hanya kita menyinggung momen kemarin baru saja pilkada, pasti ada yang gagal, ada yang berhasil, ada yang menang, ada yang kalah. Namun di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita juga pernah mengalami kegagalan. Namun rasanya sulit sekali untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Nah bagaimana caranya? Kita akan berdiskusi bersama-sama, kita akan tanya jawab bersama guru-guru kita. Kami persilakan terlebih dahulu Pak Wiwit yang nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz dan Habib sudah menjelaskan dalam kegagalan itu menambah kita bisa down. Saya sepakat biasanya dalam kegagalan itu kita tambah bersabar ya Tat. Di dalam kesabaran kita nambah ibadah, tambah mengikuti tambah ibadah yang lain tambah. Tetapi dalam ketabahan dan keibadah yang kita tingkatkan, kadang-kadang ada hati kita kecil melihat yang mereka sepertinya ibadahnya kurang kok, kayaknya lebih lancar dalam kesuksesan. Nah, apa kiat-kiat kita supaya hati kita tidak iri dengan orang yang ibadahnya sedikit tapi sepertinya lebih sukses dari kita yang lebih beribadah. Itu Pak Ustadz mungkin bisa jadi tambahan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Zaki Mirza. Baik, kita ngelihat orang ibadahnya biasa aja gitu, tapi kok makin sukses. Berarti kita ngelihat orang dari casingnya doang Pak. Sekarang ini hati-hati, ini lagi musim orang pinter ngebungkus, musim packaging. Kita ngelihat di sosmednya, di Instagramnya, kayaknya sukses gitu Pak ya. Mobilnya mahal, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya serba mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, kadang jumlahnya ampe Paling kencang ibu-ibu. kenceng amat. Wah ini orang sukses, aduh belum tentu, karena orang yang kita lihat senang ternyata belum tentu bahagia. Orang senang belum tentu bahagia. Karena bahagia itu kan ada di dalam hati. Nggak bisa diukur dari rumah yang mewah. Nggak bisa diukur dari jabatan yang tinggi gitu ya. Ternyata orang yang bahagia adanya bukan di dalam rumah yang mewah tuh. Orang yang bahagia nggak kita sangka dia yang lagi narik-narik gerobak ngumpulin dus-dus bekas. Ternyata hatinya lebih banyak bersyukur. Betul nggak? Kita ngelihat di Instagram, wah pakai jam tangan 2 miliar, mahal banget. Nggak taunya punya orang. Betul nggak Bu? Ibu lebih pilih mana coba? Punya jam tangan murah hasil sendiri, apa mahal punya orang? Tuh mahal hasil sendiri deh. Maunya yang enak-enak terus nih Bu. Jadi nggak bisa kita ngukur bahagia itu dari materi, dari dunia. Ibadah kan jelas fungsinya, contoh sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Misi dari kita mendirikan sholat supaya kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi iri sama tetangga juga rajin? Ada. Di sini ada orangnya? Nah ini solehah semua. Ada nggak orang yang sedekahnya rajin, tahajudnya rajin gitu ya. Tapi subhanallah sama saudara berantem nggak kelar-kelar gara-gara warisan, ada? Nah kalau merasa semangat jawabnya biasanya. Jangan ngukur seseorang itu dari ibadah maupun dari sukses dunianya. Orang yang ibadah bisa jadi Allah muliakan dengan banyak dihadapkan pada ujian-ujian. Kita ngelihat orang lain mungkin tinggal di rumah yang sederhana banget. Rumahnya tipe L4, tahu L4 Bu? L4 itu saking sempitnya suami ketemu istri lu. Ketemu lagi dengan orang ini lu, ini tipe lu lagi. Itu tipe L4 saking kecilnya. Apa di situ tidak ada bahagia? Bisa jadi di dalam rumah itulah ada bahagia dan berkah. Tapi bisa jadi di rumah yang mewah tapi isinya justru seperti neraka.
Maka bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi udah kita nggak usah jadi orang minal kepoin, wal julitin, wal nyinyirin. Ya Pak ya, ada orang yang Ustadz ibadahnya biasa tapi kok sukses banget. Lebih banyak mengoreksi diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, mungkin ini rasa syukur, rasa terima kasih ini yang mungkin jarang kita pupuk dan jarang kita asah sehingga kita merasa gagal terus begitu ya Ustadz Zaki ya, Masya Allah.